Salam pengamanan. Saya adalah Dodi Hidayat, Manajer Divisi Pembinaan PT Nusantara Satria Agung. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai pengantar psikologi massa, memahami dan menangani perilaku massa. Sebelum kita membahas, kita akan lihat video berikut ini. Di dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengaman dan penertib di lingkungan kerjanya, Satpam melaksanakan pengamanan yang bersifat pencegahan. Setiap bertugas, anggota Satpam harus mampu membuat area kerja bebas dari gangguan, ancaman, dan risiko. Gangguan dan ancaman ini datang dari orang lain, baik sebagai individu maupun berbentuk kelompok atau massa. Penanganan terhadap gangguan yang berasal dari massa tentu saja berbeda dari penanganan gangguan yang dilakukan secara individual. Apabila anggota Satpam menghadapi massa yang terus bertambah, maka anggota Satpam tidak bisa bergerak sendiri. Pihak kepolisian harus mengambil peran utama di dalam penanganan massa yang terus bergerak dinamis. Apa itu massa? Beberapa definisi menyebutkan massa adalah sekumpulan banyak orang yang berkumpul dalam suatu kegiatan sementara. Dan apa itu psikologi massa? Psikologi massa adalah studi tentang tingkah laku banyak orang atau kumpulan manusia yang terorganisir secara longgar. Bagaimana seseorang atau individu menjadi kelompok yang tadinya memiliki pemikiran secara individual menjadi memiliki pemikiran secara kelompok. Hal ini tentu saja harus membutuhkan apa yang dinamakan stimulus. Stimulus-stimulus ini bisa berupa perhatian, perasaan kebersamaan, rasa kagum ataupun iming-iming. Bisa berupa stimulus kejadian, stimulus ancaman, atau stimulus kebutuhan yang tidak terpenuhi. Inilah yang bisa membuat seseorang berkelompok dan memiliki collective mind atau pikiran berkelompok yang akan membuat kelompok itu memiliki suatu perilaku yang sama atau collective behavior. Kalau perilaku massa ini terus dibiarkan, maka mungkin saja muncul yang namanya gerakan massa atau social movement. Macam-macam perilaku kelompok atau massa menurut Manage. Ada yang disebut dengan massa abstrak. Massa abstrak adalah sekumpulan orang yang belum terikat satu kesatuan, norma, motif, dan tujuan tertentu. Ini terbentuk karena ada kejadian yang menarik, ancaman terhadap individu, dan adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya ada yang disebut dengan massa konkret. Massa ini mempunyai ciri-ciri adanya ikatan batin. Ini dikarenakan adanya persamaan kehendak, persamaan tujuan, persamaan ide, dan sebagainya. Adanya persamaan norma, ini dikarenakan mereka memiliki peraturan sendiri, kebiasaan sendiri, dan sebagainya. Dan mempunyai struktur yang jelas, bersifat dinamis, di dalamnya telah ada pimpin tertentu. Antara massa abstrak dan massa konkret kadang-kadang memiliki hubungan. Dalam arti adalah bahwa massa abstrak bisa berkembang atau berubah menjadi massa konkret, atau sebaliknya, massa konkret bisa berubah ke massa abstrak. Tetapi ada kalangan massa abstrak bubar tanpa ada bekas. Macam-macam perilaku kelompok massa menurut Milgram. Milgram membagi massa ke dalam beberapa. Yang pertama adalah crowd. Crowd ini adalah kelompok orang yang membentuk suatu kumpulan. Jumlahnya semakin lama semakin meningkat. Orang-orang ini mulai membuat suatu bentuk baru seperti lingkaran. Titik pusatnya bisa didekati dan massa semakin lama semakin mendekat. Beberapa bentuk kelompok crowd yang ada di masyarakat, contohnya adalah kerumunan sementara, yaitu orang-orang yang berada pada situasi saling berdekatan di suatu tempat dan pada situasi sesaat saja. Ada kerumunan biasa, yaitu sekelompok orang yang berada di ujung jalan dan tidak memiliki maksud apa-apa. Ada disebut perkumpulan rutin atau audiens yang sedang, contohnya adalah audiens yang sedang mendengarkan ceramah.
Ada juga yang disebut dengan kerumunan ekspresif, yaitu sekumpulan orang yang sedang, contohnya adalah sekumpulan orang yang sedang menonton konser musik yang menari sambil sesekali ikut melantunkan lagu. Dan ada lagi yang disebut dengan kerumunan rusuh, sekelompok massa yang melakukan tindakan kekerasan, semisal kerusuhan supporter bola. Ada juga yang disebut dengan kerumunan solidaritas, yaitu kesatuan massa yang muncul karena didasari oleh kesamaan ideologi. Menurut Milgram, selain crowd ada yang disebut dengan mob. Mob ini adalah kerumunan yang emosional yang cenderung melakukan kekerasan dan tindakan merusak. Umumnya mereka melakukan tindakan melawan tatanan sosial yang ada secara langsung. Hal ini muncul karena adanya rasa ketidakpuasan, ketidakadilan, frustasi, dan adanya perasaan dicederai oleh institusi yang telah mapan atau lebih tinggi. Bila mob ini dalam skala besar, maka bentuknya menjadi kerusuhan massa. Mereka melakukan perusakan fasilitas umum dan apapun yang dipandang sebagai sasaran kemarahannya. Selanjutnya ada yang disebut dengan panik. Panik adalah bentuk perilaku kolektif yang tindakannya merupakan reaksi terhadap ancaman yang muncul di dalam kelompok tersebut. Biasanya berhubungan dengan kejadian-kejadian bencana atau disaster. Contoh dalam kejadian-kejadian pada saat ini adalah kepanikan massa ketika terjadi pandemi virus corona, bagaimana massa memborong semua bahan-bahan makanan, bahan-bahan persediaan, ataupun mereka malah panik, tidak mau misalnya di daerahnya menerima ada dimakamkan jenazah korban dari virus corona. Itu adalah panik. Kemudian ada yang disebut dengan rumor. Rumor adalah suatu informasi yang tidak dapat dibuktikan dan dikomunikasikan yang muncul dari satu orang kepada orang lain, biasanya berupa isu sosial. Media yang digunakan pada masa sekarang umumnya adalah medsos. Dan kemudian ada yang disebut dengan opini publik. Adalah sekelompok orang yang memiliki pendapat berbeda mengenai sesuatu hal dalam masyarakat. Dalam opini publik ini antara kelompok masyarakat terjadi perbedaan pandangan. Konflik bisa sangat potensial terjadi pada masyarakat yang kurang memahami akan masalah yang menjadi interest dalam masyarakat tersebut. Contohnya adalah perbedaan pandangan antara masyarakat tentang misalnya pilkada atau pilpres. Bentuk biasanya berupa informasi yang beda, namun dalam kenyataannya bisa menjadi stimulator konflik di dalam masyarakat. Jadi ada yang disebut juga dengan propaganda, adalah informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk menyampaikan atau membentuk opini publik. Biasanya diberikan oleh sekelompok orang, organisasi, atau masyarakat yang ingin tercapai tujuannya. Pada saat ini ada sekelompok orang yang disebut sebagai buzzer yang berpropaganda di internet atau medsos dengan tujuan-tujuan politik tertentu. Kondisi pembentuk kerumunan massa. Kerumunan massa dapat terjadi apabila ada bangunan atau struktur yang digunakan oleh masyarakat umum. Contohnya adalah seperti pasar, tempat umum, tempat peribadatan, mal, dan sebagainya. Ada juga yang namanya ketegangan yang terstruktur, yaitu munculnya ketegangan dalam masyarakat yang terbentuk secara terstruktur, misalnya antara pendukung kontestan di pilkada. Ada juga yang disebut dengan keyakinan umum, sesuatu yang diyakini oleh masyarakat sebagai penyebab suatu kejadian, misalnya kerumunan karena ada tuduhan kepada seseorang sebagai dukun santet. Kemudian ada yang disebut dengan faktor pencetus, yaitu adanya kejadian pemicu, misalnya ada pencurian, ada kecelakaan, dan sebagainya yang bisa menyebabkan terjadinya kerumunan. Kerumunan juga bisa disebabkan oleh adanya mobilisasi massa, misalnya aksi buruh, rapat umum, dan sebagainya. Dan kerumunan bisa terjadi karena kegagalan kontrol sosial. Akibat pemerintah atau pejabat yang ditugaskan melakukan kontrol sosial tidak berjalan dengan baik. Massa memiliki sifat-sifat. Di antaranya adalah massa memiliki sifat yang impulsif,
Ini berarti massa itu akan mudah memberikan respon terhadap perangsangan atau stimulus yang diterimanya. Karena sifat impulsifnya ini, maka massa itu ingin bertindak cepat sebagai reaksi terhadap stimulus yang diterimanya. Kemudian massa itu mudah sekali tersinggung. Karena massa itu mudah sekali tersinggung, maka untuk membangkitkan daya gerak massa diperlukan stimulus yang dapat menyinggung perasaan massa yang bersangkutan. Makanya dalam suatu kelompok massa ada yang disebut dengan provokator. Dan kemudian suggestible. Ini berarti bahwa massa itu dapat mudah menerima sugesti dari luar. Selanjutnya adalah massa itu memiliki sifat yang tidak rasional. Maka massa di dalam bertindak tidak rasional dan mudah dibawa oleh sentimen-sentimen. Misalnya sentimen kesukuan, ras, dan agama. Kemudian adanya social facilitation, yaitu adanya suatu penguat aktivitas yang disebabkan adanya aktivitas individu lain. Perbuatan individu lain ini dapat merangsang atau menguatkan perbuatan individu lain yang tergabung dalam massa tersebut. Bagaimana melakukan pendekatan terhadap massa? Salah satunya adalah pendekatan keamanan. Dalam pendekatan keamanan, memandang adanya kumpulan orang selalu disikapi sebagai potensi konflik dan selalu harus diantisipasi. Untuk pendekatan keamanan ini tentu saja diperlukan personil yang terlatih dalam penindakan huru-hara, dan personil-personilnya juga dilengkapi dengan peralatan yang lengkap. Contohnya adalah tameng dakhura, helm dakhura, rompi, pelindung tangan dan kaki, serta tongkat pemukul. Ciri-ciri penting pemicu potensi berubahnya sekumpulan massa menjadi mob. Apakah ada provokator yang terorganisir? Karena seperti yang kita ketahui bahwa provokator dapat memberikan stimulus terhadap massa. Bagaimana keadaan cuaca? Keadaan cuaca ini sangat penting. Apabila misalnya cuacanya panas, maka orang-orang yang berkumpul juga akan merasa capek, gerah, dan semakin tidak kondusif. Apakah muncul sesaat atau bersifat kronis? Apakah massa ini berkumpulnya sudah lama atau hanya sesaat saja? Apakah ada dua kelompok atau lebih yang berseberangan? Kalau ada dua kelompok yang berseberangan, maka berpotensi massanya berubah menjadi massa mob. Apakah ada motif dasar? Yang harus diingat adalah sangat berbahaya apabila massa itu berkumpul dipicu masalah kebutuhan pokok. Misalnya saja ada karyawan yang dipecat, ataupun misalnya masalah kenaikan UMK dan sebagainya. Apakah ada organisasi yang mensponsori? Dalam situasi sekarang ini banyak sekali LSM atau partai-partai politik yang berada di belakang massa untuk menggolkan apa yang menjadi tujuannya masing-masing. Dan massa adalah sekumpulan orang yang mudah tersinggung dan bisa menjadi beringas. Kita lihat video berikut ini bagaimana strategi membuarkan kerumunan atau massa menggunakan pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Mengajak masa unjuk rasa untuk masuk ke dalam kantor PLN Sumedang untuk langsung dengan pimpinan PLN sehingga Kapolsek Sumedang Utara melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres Sumedang bahwa keadaan situasi di lapangan semakin lemah. Pada satu utara satu. Mohon izin Komandan melaporkan kegiatan pengapalan tuntas di gerbang kantor PLN Sumedang sudah ditangani oleh tim negosiator Pawang dan Damas Awal Kepala Sumedang. Namun demikian, kita mengalami kendala dalam negosiasi. Berusaha untuk masuk ke kantor PLN Sumedang bertemu dengan pimpinan PLN Sumedang. Mohon izin Komandan untuk lama lanjut kami mohon perbalan kekuatan. Demikian Komandan. Situasi memang sudah aman untuk lama lanjut segera dilakukan tujuh ke Pak Samara untuk implementasi sampai dengan. 86 Komandan, siap Komandan, perintah dilaksanakan Komandan.
Selanjutnya, Kapolres Sumedang memerintahkan Kasat Sabara Polres Sumedang mengarahkan Dalmas Lanjut Polres Sumedang untuk melakukan pengamanan masa aksi di kantor PLN Sumedang. Tenang rekan-rekan, jangan surut semangat kita untuk memperjuangkan hak-hak kita. Bahwa kita mau menuntut dinyalakannya kembali listrik yang ada di Kecamatan Cis itu. Mereka tidak bisa. 10-1, jaga 1. Silakan untuk pasukan bergeser. Satu komando, satu perlawanan, satu komando, satu perlawanan. Satu komando, satu perlawanan. Tenang komando dari saya, bahwa perjuangan kita tidak sia-sia rekan-rekan. Mari kita membangun barisan. Dan di Dalmas Polres Sumedang dipimpin oleh Kabiro Sabara Polres Sumedang memberikan komando terhadap pasukan Kompi Dalmas Lanjut Polres Sumedang berikut kendaraan public address siaga resmi, ambulan dan AWT serta pelengkapannya melaksanakan lintas ganti dengan Dalmas awal Polres Sumedang. Selanjutnya dari Dalmas memerintahkan tim APA untuk memadamkan api. Di video ini kita bisa melihat bahwa pada awalnya massa berkumpul itu ditangani oleh security. Ketika massa semakin lama semakin beringas dan tidak bisa dikendalikan, maka pihak kepolisian akan turun untuk membubarkan massa. Pihak kepolisian ini memiliki peralatan yang sangat lengkap, termasuk juga tim dari motor trail untuk membubarkan massa. Karena menghindari semprotan air dari AWC, ada pengunjuk rasa yang terluka karena terlibat senjata kaya. Kemudian petugas medis Polres Sumedang mengevakuasi korban tersebut ke mobil ambulans untuk dilakukan perawatan. Awas mundur, 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 rekan-rekan. Mundur, mundur. Mundur, rekan-rekan. Mundur. Mundur, rekan-rekan. Bagaimana ini, Pak?
Bagaimana dengan anggota satuan pengamanan? Apakah anggota satuan pengamanan bisa menangani massa dengan pendekatan keamanan? Tentu saja sangat sulit, karena satuan pengamanan tidak terlatih untuk penanganan penindakan huru-hara dan juga tidak memiliki peralatan yang lengkap. Apa yang bisa dilakukan oleh Satpam? Satpam itu bisa melakukan dengan pendekatan yang humanis. Pendekatan humanis ini dibutuhkan rasa empati untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang pertama adalah bagaimana Satpam memahami motif. Dengan memahami motif dari suatu gerakan massa, maka Satpam bisa membuat suatu perencanaan untuk melakukan penanganan. Kemudian, bagaimana Satpam harus bisa merencanakan penyelesaian yang matang. Penyelesaian ini membutuhkan win-win solution yang membutuhkan kemampuan Satpam untuk bernegosiasi. Kemudian Satpam juga harus memiliki kesiapan mental yang baik, mental yang berani. Dan Satpam untuk melakukan pencegahan harus memiliki analisa intelijen yang baik. Pokok utama dalam menghadapi demo karyawan dan pemogokan. Pokok utamanya, yang pertama yang dilakukan Satpam adalah memiliki intelijen yang baik, sehingga Satpam bisa membuat laporan untuk diberikan kepada manajemen klien, sehingga atasan kita bisa merencanakan penanganan untuk menghadapi demo karyawan atau pemogokan. Kemudian Satpam juga harus mempersiapkan perkuatan pengamanan. Perkuatan pengamanan ini bisa dimulai dengan menentukan titik-titik mana saja yang harus perkuatan keamanan, contohnya adalah pintu gerbang. Kemudian juga perkuatan pengamanan bisa didapatkan dari memanggil anggota-anggota yang sedang libur untuk melakukan backup pengamanan. Perkuatan pengamanan juga bisa dilakukan dengan membuat laporan ke Nusantara Information Center, sehingga PT NSA bisa mengirimkan patroli ataupun bisa juga mengirimkan tim khusus untuk memberikan perkuatan pengamanan di area. Kemudian Satpam juga harus bisa melakukan koordinasi dan negosiasi dengan pemimpin dari pemogokan karyawan tersebut. Yang selanjutnya adalah apabila demo karyawan dan pemogokan itu misalnya berubah menjadi massa yang merusak, maka harus bisa mempersiapkan rute pelarian, escape route, dan sarana escape bagi pimpinan atau VVIP apabila situasi cenderung berubah menjadi anarkis. Persiapan ini bisa dimulai dari mempersiapkan rute paling cepat dan aman ke tempat aman, contohnya hotel, rumah, dan lain-lain. Mempersiapkan kendaraan dan supir, pengawalan, alat komunikasi, dan peralatan penyamaran apabila diperlukan. Ini adalah salah satu contoh drill menghadapi demo. Dalam menghadapi demo, Satpam harus mencari informasi tentang pengunjuk rasa mengenai dari mana asal pengunjuk rasa tersebut, apa yang menjadi isu yang menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa, apa tuntutan dari pengunjuk rasa terhadap perusahaan, siapa yang menjadi pemimpin unjuk rasa tersebut, apakah ada provokator, apa sasaran sebenarnya dari provokator tersebut, dan berapa jumlah dari pengunjuk rasa. Demikian modul yang kita bahas hari ini. Silakan dipelajari mengenai ilmu-ilmu kesatpaman yang lain di pendidikan satpam blogspot dan .com. Terima kasih.